Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang telah hadir di acara pembukaan MPLS atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada acara pembukaan MPLS serta teman-teman dan adik-adik yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Dr. Kalikuan yang bertugas sebagai MC pada acara pembukaan MPLS hari ini. MPLS merupakan kegiatan awal yang bertujuan untuk memperkenalkan lingkungan sekolah, sistem pembelajaran serta nilai-nilai luhur dijunjung tinggi oleh SMP Negeri 14 Halmahera Tengah. Melalui kegiatan ini diharapkan adik-adik siswa baru dapat lebih mengenal sekolah, guru, staf tata usaha, kelas dan juga teman-teman baru. Susunan acara pada pembukaan MPLS hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan yang sebagaimana sedang berlangsung. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan-sambutan. Kita akan masuk pada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Persilakan duduk kembali. Kita akan masuk pada acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama kepada kepala sekolah atau yang mewakili sekaligus membuka kegiatan MPLS dengan resmi sekolah. Kepada yang mewakili saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang terhormat Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru dan yang terhormat Ibu Bapak Guru yang sempat hadir pada kegiatan pembukaan kali ini. Dan yang saya banggakan siswa-siswi SMP 14 yang dimana akan naik di kelas 8 dan kelas 9. Dan yang saya sambut siswa-siswi baru SMP 14. Baik, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak, mulai dari nikmat kesempatan, kesehatan, kekuatan, dan masih banyak lagi nikmat yang diberikan kepada kita sampai tidak terhitung jumlahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa ikut atau datang di sekolah SMP 14 ini dalam rangka kegiatan penyambutan atau pembukaan calon siswa baru SMP 14. Kemudian kalau kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku Nabi yang terakhir diutus ke permukaan ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya adalah perwakilan kepala sekolah untuk penyambutan atau pembukaan penerimaan siswa baru, karena berhubung kepala sekolah ada kegiatan di luar dan sebentar lagi saya juga akan ada halangan. Di sekitar setengah jam lagi saya akan ikuti Zoom meeting untuk kegiatan kuliah PPG saya. Oke, jadi yang saya sampaikan mungkin tidak panjang lebar. Oke, baik. Jadi yang saya ucapkan pertama kali kepada siswa dan siswi baru SMP 14, selamat datang. Semoga keberadaan kalian di sekolah ini, di sekolah SMP 14 ini membawa suasana baru atau membawa semacam warna baru untuk sekolah SMP 14 ini. Karena berhubung orang kakak kelas ini so aman. Ada yang pergi ke Ternate dan macam-macam, ada yang beda, ada yang di SK SMA, Alia. Itu mereka saya lihat kemarin itu merasa kehilangan. Ada yang sampai sedih, meneteskan air mata. Tapi semoga dengan adanya kedatangan orang baru di SMP 14 bisa membawa warna baru untuk mereka kelas kalian nanti. Dan harapan saya kedepannya untuk siswa dan siswi baru itu bisa lebih baik daripada siswa-siswi yang sudah ada sekarang, kelas mulai kelas 8 dan kelas 9. Kelas 8 dan kelas 9 sekarang itu sudah melalui didikan dari SMP 14, ada yang sampai 1-2 tahun. Mulai dari mereka pamalas, mulai dari mereka terlalu malas kerja bakti, sekarang itu mereka sudah berubah. Karena itu hasil didikan dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah SMP 14. Dan saya harapkan kepada siswa dan siswi baru
agar bisa mengikuti jejak kakak kelas kalian atau bisa lebih baik lagi. Itu yang kita harapkan. Nah, kemudian di sekolah SMP 14 ini itu aturan, ada aturannya. Jadi nanti akan diperkenalkan kepada panitia penerima mahasiswa baru nanti tentang aturan apa saja yang harus kalian patuhi di SMP 14 ini. Kemudian harapan saya selanjutnya adalah tentunya kalian ke depannya itu bisa disiplin, rajin belajar, kemudian yang paling utama itu bisa mendapatkan atau bisa meraih prestasi, bukan hanya prestasi di sekolah ini, tapi bisa membawa prestasi di luar sekolah ini. Contohnya seperti kakak kelas kalian yang sudah lalu, ada yang sampai mewakili Maluku Utara untuk kancah olahraga di bagian pon, mewakili Maluku Utara, bukan mewakili Patani Barat, Maluku Utara provinsi. Jadi kita di SMP 14 ini bergerak atau bekerja sesuai dengan visi misi SMP 14. Yang salah satunya adalah berprestasi. Dan saya harap siswa-siswi baru ini dapat mengembangkan kalian punya kemampuan sebaik mungkin. Apalagi daerah sekarang, pemerintah daerah Kabupaten Halmahera sekarang itu sangat mendorong dengan adanya bakat setiap siswa yang ada di SMP. Kalau terlihat terpantau itu pasti akan dibina. Nah sekarang ini ada 2 orang dari SMP 14 mewakili Patani Barat, Gobalan, Wali Bandung, ya ada orangnya. Oh itu latihan sampai itu. Jadi SMP 14 ini punya banyak apa bisa dibilang mereka punya bakat yang luar biasa. Tahun ke tahun pasti ada yang keluar mewakili daerah kita untuk perlombaan. Jadi kalau menurut kalian masuk di sini berarti kalian punya tanggung jawab bahwa saya harus bisa melanjutkan perjuangan kakak-kakak kelas saya yang sudah lalu atau kakak-kakak kelas kalian yang sekarang. Itu. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ini yang sangat penting. Jadi kita di lingkungan sekolah ini yang terpenting adalah mari kita menghidupkan kebersamaan dalam kekeluargaan. Di SMP kalian masuk di SMP 14 ini berarti kalian sudah masuk di keluarga SMP 14. Jika ada yang sakit, semua merasakan sakit. Jika ada yang sedih, semua akan merasakan sedih. Dan jika ada yang senang, pasti ikut senang. Jadi mari kita saling merangkul bersama mencapai tujuan yang dinamakan di salah satu sila di Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Jadi kita bangun dulu di SMP 14 bagaimana cara membangun persatuan. Kalau kita nanti aplikasikan di lingkungan masyarakat atau sampai di negara Indonesia. Paham? Untuk siswa baru jangan cuma menghayal dan bercerita. Perhatikan kemarin.
Ini penting, ini adalah amanat dari kepala sekolah yang disampaikan kepada saya, bahwa sampaikan kepada siswa-siswi baru tentang bagaimana keadaan di sekolah SMP 14. Yang terpenting adalah menjaga kerukunan dan kebersamaan, dan tidak pentingnya tidak bukan bahasa kasarnya, tapi bahasanya itu tidak ada yang dibilang membuli itu bahasa kampungnya, mematikan negara itu yang tidak boleh di sekolah SMP 14 ini. Karena di sekolah SMP 14 ini kita sangat menjaga yang disebut kekeluargaan. Dengan adanya kekeluargaan yang erat, kebersamaan yang erat, itu akan menghasilkan kegiatan pembelajaran yang lebih senang, menyenangkan kedepannya. Bukan cuma datang di sekolah bermain, bukan cuma bercerita, tidak kalah di sekolah sebagai seorang siswa yang sesungguhnya. Siswa yang sesungguhnya itu adalah datang ke sekolah menuntut ilmu, menimba ilmu sebanyak-banyaknya, dan selain menimba itu pasti di sini kalian akan belajar tentang bagaimana memperbaiki moral kalian. Pasti kalau guru lihat ini salah, tegur. Nah, itu bukan marah, penghuni tegur, mengajar penghuni, ajar penghuni, biar kedepannya bisa lebih baik. Karena saya sudah sampaikan kepada kakak-kakak kelas kalian bahwasanya adab itu lebih penting daripada ilmu. Seumpamakan kalian hidup 50 tahun, kalian hidup 50 tahun, belajarlah adab 40 tahun, dan ilmu cuma 10 tahun. Saking pentingnya belajar adab daripada ilmu, sampai belajar adab 40 tahun dan ilmu cuma 10 tahun. Itu perumpamaan. Jadi itu adab itu lebih penting daripada itu. Contoh saya kasih contoh. Biarpun kalian punya banyak ilmu, nanti kalau punya banyak ilmu menjadi seorang pemimpin, katakanlah gubernur Maluku Utara. Tapi kalau kalian tidak punya adab, apa yang terjadi? Coba tanya kepada kakak-kakak kelas kalian. Kalau tidak punya adab, apa yang terjadi ketika memimpin? Nah, dapat tangkap dari KPK, itu di penjara. Gara-gara apa? Gara-gara balik ayam. Oh, itu. Jadi penting, adab lebih penting daripada ilmu. Biarpun kalian punya ilmu yang tinggi, tapi ilmu kalian bergunakan dengan salah, itu tidak ada gunanya. Bahkan bisa mengarahkan kalian sendiri kepada kehancuran atau kejuran. Tapi biarpun ilmu sedikit dan ada bagus, ilmu yang kita dapat itu kita akan pergunakan sebaik mungkin. Paham? Oke? Itu saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Jika ada kurangnya, sepertinya datang kepada diri pribadi saya sendiri, dan jika ada sesuatu yang baik yang saya ucapkan, itu pasti datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akhiri, mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, dan sebelum saya tutup, saya resmi membuka acara pembukaan MPLS untuk SMP 14, dan dengan ini saya akan dibuka. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, sebelum sudah dibuka secara resmi,
saya berikan kesempatan kepada 2 orang siswa nanti maju di sini untuk nama di sini penyematan secara simbolis kepada siswa, pada Pak Guru yang bisa mewakili itu secara simbolis pada orang dulu. Selanjutnya yaitu penyematan secara simbolis pada perwakilan siswa baru, dipersilakan pada Tirta Hamid dan Jessica Tayawi. Besti. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan kedua dari Ketua Panitia MPLS kepada Ketua MPLS. Kami persilakan. Oke, singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat buat orang semua. Yang pertama yang saya hormati, yang mewakili kepala sekolah, yang saya hormati Pak Guru yang sama-sama hadir di sini dalam pembukaan MPLS masa pengenalan siswa baru, yang saya banggakan para senior, kakak tingkat, dan adik-adik siswa baru. Puji syukur alhamdulillah bahwa hari ini orang sudah dibuka agenda MPLS. Mudah-mudahan apa yang sebentar nanti menjadi agenda selanjutnya berjalan dengan lancar. Saya ucapkan selamat kepada yang baru, siswa baru dalam mengikuti MPLS ini. Jadi serius dalam ikut MPLS ini. Yang tara serius berarti itu 2 rius. Yang tara 2 rius berarti 3 rius. Nanti saya coret sama keluar di sekolah lain udah. Jadi sini sama hadir di sini, guru yang adik-adik ini. Jadi mau dia sama bimbing adik-adik. Jadi ini sangat penting. Kenapa harus ada MPLS? MPLS ini di mana siswa baru ini mau kenalan, mau kenal ibu guru, pak guru, staf yang ada di sekolah, kemudian pengurus OSIS, kemudian kakak kelas, itu yang mau dikenal. Kalau sebentar nanti kalau kenal berarti terbuka saya. Jadi mungkin sekian dari saya, nanti sebentar lagi baru terkembangkan. Saya akhiri, sebelum saya akhiri, saya ingin sampaikan bahwa orang punya siswa untuk di tahun ajaran 2025-2026 ini pendaftaran itu orang sebanyak 17 siswa. Sebagai laporan bahwa
yang satu perempuan dari Sibet Popo itu masih ada agenda di luar daripada Sibet Popo, makanya tak datang. Kemudian yang satu tadi katanya sakit, tapi tak ada informasi langsung kepada kami, jadi tidak tahu. Selanjutnya yang Timur Rela, tapi tidak tahu bagaimana tak datang. Jadi sekedar informasi atau laporan saya, mudah-mudahan menjadi bahan dan tambah orang siswa itu lagi. 17 orang berarti Sadiki. Tapi mudah-mudahan dengan Sadiki ini orang guru-guru bisa buat supaya orang ini menjadi orang yang super. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Ketua Panitia MPLS. Kita akan masuk ke sambutan yang ketiga, yaitu pengurus OSIS. Kepada pengurus OSIS, kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat kepala sekolah atau yang mewakili kegiatan pembukaan MPLS ini, dan yang terhormat ketua panitia yang sempat hadir di pembukaan MPLS ini, dan Pak Guru yang saya banggakan, dan teman-teman saya, kakak senior serta adik-adik peserta baru yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kekuatan sehingga kita masih berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja. Ini saya tidak panjang lebar. Saya cuma mengatakan kepada siswa baru bahwa jangan pernah bosan-bosan untuk belajar, dan jangan kalau sudah mulai kegiatan pembelajaran yang suka bolos, jaga kebersamaan, yang saling membuli, dan kalau pemalas untuk sekolah. Begitu juga dengan kakak-kakak senior, saling menjaga dan saling membuli, hargai adik-adik yang baru masuk, berikan mereka yang terbaik. Mungkin itu saja penyampaian saya. Saya kira dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh pengurus OSIS. Kita akan masuk pada acara yang keempat, yaitu pembacaan doa. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dengan berakhirnya doa di pagi ini, maka berakhir pula rangkaian acara pembukaan MPLS. Kita akan masuk pada acara yang kelima, yaitu penutup. Alhamdulillah, puji Tuhan, acara pembukaan MPLS telah selesai. Seluruh siswa baru di SMP Negeri 14 Daerah. Semoga kegiatan MPLS ini dapat memberikan manfaat bagi adik-adik semua. Saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam upaya. Terima kasih atas perhatiannya.
selamat mengikuti kegiatan MPLS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.